Berikutnya adalah persamaan garis singgung hiperbola. Jadi untuk mendapatkan rumus persamaan garis singgung hiperbola itu caranya seperti pada elips yang kemarin, sehingga di sini tidak saya jelaskan lagi. Bisa jadi nanti untuk tugas Anda juga. Nah, di sini untuk garis singgung hiperbola, jika diketahui gradiennya, ini sudah ada hiperbola vertikal dan juga ini horizontal, yang ini yang vertikal. Untuk yang pusatnya di 0,0, Y sama dengan mx plus minus akar A kuadrat M kuadrat dikurangi B kuadrat. Sedangkan yang vertikal itu yang membedakan adalah untuk M kuadratnya kita kalikan dengan yang B kuadratnya. Begitu juga yang pusatnya di alfa, beta. Sedangkan untuk yang persamaan garis singgung di titik singgung, jadi T x1, y1 ini adalah titik singgungnya, itu menyesuaikan dengan persamaan hiperbolanya. Untuk hiperbola yang horizontal, kita tinggal mengganti x kuadratnya dengan x1x, di mana x1 dan y1 ini adalah koordinat titik singgung, ya. Nanti tinggal menyesuaikan dengan persamaan hiperbolanya. Nah, sekarang kita ke contoh. Misalkan di sini tentukan nilai P supaya garis 4x ditambah Y ditambah P sama dengan 0 menyinggung hiperbola E kuadrat per 12 dikurangi Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Maka untuk kita lihat dari persamaannya, ini merupakan hiperbola yang yang horizontal, ya, karena X kuadratnya dia dari depan. Nah, kemudian sekarang di sini Anda diminta untuk mencari nilai P-nya supaya persamaan linier yang ini itu menjadi garis singgung dari hiperbola yang ini. Nah, maka kita bisa menggunakan persamaan garis singgung hiperbola yang diketahui gradiennya. Jadi, pertama kita cari gradien dari garis lurus ini. Nah, ini gradiennya itu adalah min 4, ya. Sehingga kita tinggal persamaan garis singgung hiperbolanya itu menggunakan yang kalau yang dia itu vertikal horizontal, maka kita menggunakan yang ini Y sama dengan ini mx plus minus akar A kuadrat kali M kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, di sini tinggal kita cari dari sini, kan kita tahu A kuadratnya itu adalah 12, B kuadratnya adalah 4, sehingga persamaan garis singgungnya dari hiperbola ini itu adalah Y sama dengan mx plus minus akar A kuadrat dikali M kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, tinggal kita substitusi saja dari yang sudah ada. Y sama dengan ini min 4x plus minus akar A kuadratnya adalah 12 dikali dengan M kuadrat. 12 dikali min 4 kuadrat dikurangi dengan 4 kuadrat. B-nya 4 saja, bukan 4 kuadrat. B-nya 4. Nah, Y sama dengan min 4x plus minus akar ini 16, 12 kali 16 192 dikurangi 4 188. Tinggal kita cari saja ini bagi 4 itu dapatnya 4
28 16 kan, 28 bagi 47 47. Sehingga dari sini ini kalau kita bawa itu kan 4x ditambah y. Nah, lalu di sini Bu ada plus minus, mana yang digunakan? Nah, karena di dalam soal itu yang tertulis persamaannya di sini itu adalah ditambah P. Nah, ini plus minus 2 akar 47. Nah, jadi nilai P-nya kita ambil yang P-nya yang positif. Sebenarnya P-nya ini bukan nilai P. Nah, ini kan dari sini sebenarnya ada 2 persamaan garis singgung, tapi yang ditanyakan yang ini, yang plus ini atau yang ditambah ini, maka jadi nilai P-nya itu adalah 2 akar 47. Itu untuk yang persamaan garis singgung yang diketahui gradien atau titik singgungnya. Nah, berikutnya adalah menentukan persamaan garis singgung hiperbola yang melalui titik di luar hiperbola. Nah, misalkan di sini misal ini ada titik S, koordinatnya x1, y1, titik di luar hiperbola. Dan ada titik T itu x0, y0, ini titik singgung. Titik singgung hiperbola, serta ini kita misalkan persamaan hiperbolanya supaya mudah kita pakai ini aja, e kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Langkah penyelesaiannya itu yang pertama adalah kita tunjukkan titik ini S, x1, y1 ini di luar hiperbola. Baru yang kedua, karena T ini titik singgung, maka akan memenuhi x0 kuadrat per a kuadrat dikurangi y0 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Persamaan I. Kemudian kalau sudah, sekarang kita juga ini ada kesalahan di sini, jangan langsung menggunakan yang ini, tapi kita gunakan yang ini, persamaan garis singgung yang melalui titik singgung, ya, lupa tadi saya. Ini kalau persamaan garis singgung hiperbola yang melalui titik singgung, nah
melalui titik singgung ini kan X1X, maksudnya X1 ini adalah titik singgungnya, berarti kalau di bawah tadi X0, Y0 itu kita tinggal mengganti ini X0X gitu. Nah ini X0X dikurangi Y0Y per B kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan yang I. Nah kemudian karena ini jadi titik S, titik di luar hiperbola tadi itu juga yang X1, Y1 itu juga melalui persamaan garis singgung I. Kenapa? Karena ini yang ini kemudian ini kan di luar hiperbola, jadi ini nanti titik S nya ini itu juga akan melalui persamaan garis singgung yang I ini ya. Ini kalau kita gambar gini, kalau kita gambar secara umum gini, misalkan ini titik S, kemudian ada jadi gini. Nah, jadi ini titik di luar hiperbola tadi, ini titik singgungnya, misalkan di sini, ini kita bisa narik garis ke sini. Nanti persamaan garis singgungnya ada 2, jadi kita juga bisa menarik dari titik S ini ke sini. Jadi ini karena tadi ini titik T kita punya persamaan garis singgungnya, karena kita punya titik T kita bisa membuat garis singgung dari S dan T ini, sehingga ini nanti dari persamaan I ini kita bisa punya persamaan baru, yaitu X0 X1. Jadi kita substitusi koordinat titik S ke persamaan I yang ini tadi ya. Nah ini Y0 Y1 ini persamaan I2. Baru sekarang kita gunakan juga langkah berikutnya adalah titik T, yaitu X0, Y0 itu memenuhi persamaan hiperbola. Kenapa? Karena T ini merupakan titik singgung, dia ada pada hiperbolanya. Nah, sehingga akan memenuhi X0 kuadrat per A kuadrat dikurangi Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1.
persamaan I3. Nah, kemudian dari ini dari persamaan I2 dan I3 kita bisa menentukan, nah tentukan koordinat x0, y0 dari I2 dan I3. Nah, karena kan di sini sama-sama memuat x0, ya kita bisa menentukan dari sini. Baru langkah berikutnya adalah di sini ini itu kita nanti akan punya dua koordinat ya. Nah, biasanya dari langkah nomor 5 akan diperoleh dua koordinat titik singgung. Terus yang ke-7 ya, kita menentukan persamaan garis singgung hiperbola dengan titik singgung dari langkah nomor 6. Jadi nanti akan punya dua persamaan garis singgung. Kita ke contoh saja. Nah, ini tentukan persamaan garis singgung hiperbola yang persamaannya adalah ini x kuadrat dikurangi 2y kuadrat sama dengan 8 dari titik negatif 1,1. Langkah pertama kita cek dulu. Jadi cek kedudukan titik A. Dengan cara kita substitusi, ini berarti min 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 kuadrat. Nah, ini berarti 1 dikurangi 2 negatif 1. Nah, ternyata tidak sama, maka A di luar hiperbola. Langkah kedua adalah kita mencari titik singgungnya ya, mencari titik singgungnya. Nah, misal di sini titik T itu x0, y0 titik singgung. Karena dia titik singgung, maka akan memenuhi persamaan garis singgung ya. Kalau yang ini persamaan hiperbolanya boleh Anda ubah menjadi bentuk standar, boleh tetap seperti ini. Jadi kalau tetap seperti ini, itu nanti akan berlaku x0 x dikurangi 2 kali y 0y
sama dengan 8. Terus yang ketiga, substitusi A ke persamaan I, maka akan berlaku di sini min X0 dikurangi Y-nya 1, berarti 2. Y0 sama dengan 8. Di sini saya tuliskan X0-nya sama dengan min 2Y0 dikurangi 8. Ya. Benar kan ini? Jadi kita substitusi A ke persamaan I yang ini. Baru berikutnya ya, yang keempat, ini kan Anda bisa cek langkahnya ini. Nah, titik S kan melalui persamaan garis singgung, berarti disubstitusi ke sini. Terus kalau sudah ini, nah kita substitusi X0, Y0 ke persamaan hiperbolanya. Nah, sekarang ini substitusi T ke persamaan hiperbola. Nah, sehingga diperoleh persamaan hiperbolanya. Nah, T-nya kan X0, Y0, berarti kita akan punya X0 kuadrat dikurangi 2Y0 kuadrat sama dengan 8. Ini persamaan I3. Terus yang kelima, kita tinggal substitusi persamaan 2 I2 ini ke persamaan I3. Nah, tinggal Anda ganti aja. Min 2Y0 kuadrat dikurangi 2Y0 kuadrat sama dengan 8. Ya. Ini berarti 4Y0 kuadrat ditambah 1632 Y0 ditambah 64 dikurangi 2Y0 kuadrat sama dengan 8. Tujuannya ini kan mendapatkan koordinat titik singgung. Ini berarti tinggal 2Y0 kuadrat tambah 32 Y0 ini 52 ya. Benar. Ini kita bagi 2, Y0 kuadrat ditambah 16 Y0 ditambah 26. Ini kalau kita faktorkan Y0 ditambah 2 dikali Y0, benar gak ini? Bentar. 13 kali 2 ini 16, bentar. Benar ya? 64 ini, oh ini keliru ya. Nah, ini juga keliru akhirnya. 56 ya. Ini berarti 28. Ya. 56. Ini kan 14 kali 8, 56. Maaf. Ini berarti 14. Berarti Y0-nya negatif 2 atau Y0-nya itu negatif 14.
Nah, dari sini untuk Y0 nya yang negatif 2, maka X0 nya itu sama dengan, kita substitusi ke persamaan I2 ya. Kan ini min 2 dikali min 2 dikurangi 8, 4 min 4 ya. Untuk Y0 nya yang negatif 14, berarti X0 nya ini 28 dikurangi 8, 20 ya, benar 28. Nah, jadi titik singgungnya itu adalah min 4, min 2 dan 20, min 14 ya. Nah, ini langkah yang ke-6 adalah kita tulis persamaan garis singgungnya. Nah, persamaan garis singgung hiperbola yang melalui min 4, min 2, itu berarti kita pakai yang ini tadi. Langsung aja disubstitusi ke persamaan hiperbolanya sesuai di soal. Ini berarti kan min apa tadi, saya lupa persamaan garis singgung, X dikurangi 2Y0. Nah, ini jadi kita tulis ini. Kalau Anda bingung, kita pakai yang, karena saya tadi tidak mengubah ke bentuk standar, jadi kan di situ X0 kuadrat itu berarti X0X dikurangi 2Y0Y sama dengan 8. Jadi lebih cepat pakai ini, kecuali kalau bentuknya standar. Ini tinggal Anda ganti aja X0 sama Y0 nya dengan min 4, min 2. Jadi min 4X dikurangi 2 kali min 2Y sama dengan 8. Ini berarti min 4X ditambah 4Y sama dengan 8, atau Y dikurangi X sama dengan 8. Kemudian persamaan garis singgung hiperbola yang melalui 20, negatif 14, itu kan berarti sama aja. Ini juga E0X dikurangi 2Y0Y sama dengan 8. Ini berarti 20X dikurangi 2 kali negatif 14Y sama dengan 8. Ini 20X ditambah 28Y sama dengan 8. Disederhanakan jadi bagi 4, 5X ditambah 7Y sama dengan 2. Ya, ini persamaan. Nah, ini jadi persamaan garis singgung hiperbola melalui titik A negatif 1,1 adalah Y dikurangi X sama dengan 8 dan 5X ditambah 7Y sama dengan 2.